Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pelatih baru rasa lama ya Jebret Tim. Kirain ada gol cepet, ini awal dari perubahan. Ternyata cuma lucu-lucuan ya. Ya. 2 menit awal pertama ada Rashford ngegolin. 2 menit sebelum pertandingan babak pertama selesai disamain. Itu ibaratnya baru 2 menit udah keluar lemes langsung ya. Mohon maaf ya untuk ini fans-fans MU harap bersabar. Contohlah Panji, sangat-sangat penyabar. Waduh. Jadi kalau kata ada memes ya, Amorim merasa Ten Hag, tapi nggak adil lah kalau menilai dari pertandingan pertamanya karena pertandingan pertamanya Ten Hag itu kan kalah lawan Brighton. Nah kalau ini ada dikit bagus, seri. Dapat 1 poin tuh Nes. Iya. Nah, paling kalau Panji ini emang paling jago ngeles, tapi kalau Jebret Tim ini Panji paling jago nyawer. Hari ini kita live Jebret Tim, jadi silakan kalau kalian mau nyawer atau mungkin mau ngasih semangat supaya fans-fans MU pada sabar, silakan ya. Dan hari ini juga Nesa mau bagi-bagi hadiah nih, karena ada hadiah dari Biznet official provider kita untuk 2 orang pemenang. Disimak ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang kasih assist dari golnya Nwaneri? Sekali lagi, siapa yang kasih assist dari golnya Nwaneri? Cara jawabnya silahkan kasih jawaban kalian spasi akun Instagram kalian. Sekali lagi, jawaban spasi akun Instagram kalian. Nanti pemenangnya 2 orang akan Nesa umumin di akhir acara. Jawabannya tuh penjual kopi keliling ya kalau nggak salah ya. Ketahuan lah pokoknya ya. Itu. Udah aman deh ya. Aman. Jadi pertanyaan Nesa itu adalah kalau adalah menjadi kode DPI akan membukanya dari Arsenal dulu terlebih dahulu, pasca jeda internasional langsung bangkit. Ini mungkin dia tahu kalau Coach Justin kemarin ngata-ngatain Arteta mulu nggak akan kemana-mana, tapi kemarin mereka langsung menang dengan meyakinkan. Coach Justin selalu bilang kalau Arteta punya pemain emas yang nggak mungkin diganti, tapi kemarin dia buktikan dengan beberapa perombakan. Jorginho juga walaupun cuma bagus cuma 20 menit, Gapsus juga cuma modal rajin, Trossard lebih cerdas dari Martinelli, Merino gantikan perannya secara bagus. Sepakat nggak dari itu semua? Gue sepakat sama yang lu sebutin tadi Mas, tapi yang terpenting adalah ini bukan game yang gampang menurut gue. Ketika lu harus berhadapan sama Nottingham Forest, tim yang kalau tampil away itu penampilannya selalu bagus. Bahkan kalau table cuma dihitung dari away doang, peringkat 3 dia ya. Nottingham Forest itu ngalahin Liverpool di Anfield, nahan Chelsea di Stamford Bridge, dan kemarin gue pikir mereka akan menyulitkan Arsenal gitu. Tapi ternyata Arsenal mainnya bagus kemarin dari awal, intensitasnya bisa terjaga dan para pemain tampaknya ada pembedaan gitu dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelum international break, yang mana mereka sustain pressure-nya bisa ngejaga banget, intensitasnya kejaga. Dan yang jadi masalah Arsenal yang selalu gua khawatirin di musim ini kan adalah ketika mereka unggul 1 gol, mereka tuh punya kecenderungan udah selesai, mereka nggak mau nyari gol kedua atau bahkan gol ketiga. Tapi di pertandingan kemarin intensitasnya langsung masuk babak kedua, ditinggiin lagi, dan terbukti mereka nambah gol kedua dan gol ketiga. Dan menurut gue itu harus jadi identitas Arsenal buat ke depannya, karena mereka udah nggak bisa kayak sebulan terakhir buang-buang momentum terus, karena udah terlalu jauh sekarang jaraknya untuk pemuncak klasemen. Jadi untuk kemenangan kemarin gue rasa bisa jadi momen bagi Arsenal untuk season starts from now bagi Arteta menurut gue. Kalau udah unggul tidak mau bermain lebih menyerang untuk menambah gol lagi, atau memang nggak bisa Mas? Karena kan sebenarnya jadi permasalahan katanya efektivitasnya. Nggak bisa ya. Efektivitasnya kan yang katanya dipermasalahkan, walaupun mereka punya banyak peluang tapi efektivitasnya nggak ada. Menurut lu gimana? Iya, lebih ke efektivitas sih. Kemarin juga gol-golnya kan yang sebetulnya biasanya jarang jadi gol juga ya. Biasanya kalau nggak kepentok lini belakang, kan bola-bolanya juga bukan bola-bola yang betul-betul bola. Kecuali mungkin golnya si Partey ya, itu kan yang betul-betul dari jauh, kosong, nggak ada yang jaga, dia tembak, dan akurasinya luar biasa gitu. Cuman ya golnya Saka, golnya Nwaneri itu kan sebetulnya gol-gol yang sering di setup sama Arsenal seperti itu. Tapi emang ketika mereka melakukan itu, lini belakang lawan tuh yang lebih solid dalam ngebuang ke blok, kalau enggak diblok sama kiper. Ya, kemarin Saka ini banget sih, tipis banget di sudutnya ya. Anjay, bisa masuk kayak gitu ya. Itu juga yang biasanya kan lo bicara tipis kan berapa senti hitungannya udah terkena mistar, kena tiang, tapi mereka kemarin betul-betul nunjukin ya ternyata mereka bisa untuk cetak gol lebih dari 1. Dan apa yang biasa dilakukan Arteta mungkin finishingnya yang biasanya nggak dapet, tapi kali ini mereka betul-betul dapat finishing yang oke. Tapi pergantian kan juga kerap dikritik ya Arteta, tapi kemarin pergantian cukup bagus ya, termasuk menggantikan Partey, menggantikan Jorginho cukup bagus kemarin reaksinya. Sangat bagus, karena kan pergantian pemain mereka biasanya nggak secepat itu gitu. Di babak kedua langsung masuk pergantian pemain, dan emang pergantiannya benar-benar cocok. Yang mana Nottingham Forest ini kan kalau gue lihat
main kalau away itu kenapa mereka bagus? Low blocknya kan dalam banget itu mereka defense dan nganterin counter attack, dan lu butuh pemain yang bisa ngukum lewat luar kotak penalti, dan Thomas Partey kita tahu akurasi tembakan dari luar kotak penaltinya cukup bagus ya, banyak gol dia tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, dan gue lihat pergantian semuanya spot on gitu. Bahkan Raheem Sterling pun juga ketika masuk langsung perubahannya cukup Udah dijawab efektif Rizal gitu. tadi ya. Raheem Sterling juga bagus, jadi semuanya gara-gara lu masih tadi Mas. Itu jadi perubahan-perubahannya sangat positif, dan gua rasa sih ya kalau mereka terbebas dari cedera sampai ke depannya, mereka masih punya peluang lah untuk bisa ngejar Liverpool, at least bisa menyaingi di papan 2 besar lagi kayak musim-musim sebelumnya. Nah kalau ngomongin soal pergantian cepat tadi, lo melihat ada nggak Sterling ini bisa lebih dimaksimalkan nggak sih Mas secara perannya, karena kan pemain-pemain depannya tuh kayak Trossard, Martinelli juga sebenarnya nggak begitu konsisten kan? Apakah udah waktunya Sterling dikasih kepercayaan lebih banyak? Sebetulnya sebelum ini justru dia lebih dapat kepercayaan ya. Dalam beberapa pertandingan sering dipakai. Cuman kayaknya ini pertandingan Arteta mau manfaatin buat ngistirahatin pemain intinya sebetulnya ya. Kalau kita lihat Declan Rice nggak dimainin, lalu kayak Havertz juga nggak dimainin. Jadi pemain-pemain yang biasanya menjadi tulang punggung mereka tapi nggak dimainin. Dia coba dengan pemain-pemain yang biasanya jadi pelapis, ternyata bisa kontribut dan mereka bisa menghasilkan apa yang selama ini nggak dihasilkan oleh Arsenal. Jadi gua Memang melawan siapa dia? Di Liga lawan Champions? Sporting. Oh gila iya lo. tuh. Kan Oh dia dia karena udah di peringkat berapa sekarang? agak sulit kan Beberapa di game posisinya, hilang Iya, poin dia di kurang posisinya bagus ya. di Liga Champion, dan berita di sana mengatakan bahwa ya ini materi yang sebetulnya coba disimpan oleh Arteta untuk laga midweek gitu, dan kebetulan pas lawan Forest yang mereka ngebuktiin pemain-pemain yang sebetulnya bukan pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya cuma ngisi bangku cadangan, masuk dari second half, tapi mereka bisa ngebuktiin lewat penampilan yang oke. Berarti gambling nggak sih menurut kalian? Apakah memang dengan sekarang peringkatnya ada di cukup bawah, ini udah kayaknya mereka udah harus memilih nih Liga Champions apa Liga nih, karena kan cukup jauh kan. Liverpool begitu perkasa, City kemarin kejegal lagi gitu. Apakah memang udah waktunya realistis mereka harus berganti fokus juga nih? Sebenarnya kalau dibandingin sama musim lalu pun Arsenal gue inget mengalami periode yang cukup sama ya, di mana November dan Desember musim lalu mereka juga mengalami yang kesulitan gitu di tahun musim lalu, dan sampai akhirnya pergantian tahun baru bisa tancap gas. Tapi gue rasa Arsenal tadi malam itu salah satu tim yang paling terdampak positif lah dengan adanya international break di 2 minggu yang lalu, karena dengan adanya international break para pemain kayak macam reset lagi, karena sebelum international break tuh gue ngeliat pemain-pemain mereka tuh bener-bener sebenarnya nyiptain peluang tapi nggak datang-datang gitu golnya. Tadi udah dibahas soal efektivitas, dan gue bilang kalau mereka bisa tampil kayak begini terus dan Odegaard bisa terbebas dari cedera, karena menurut gue sebulan lalu tuh salah satu faktor paling fatalnya ya lu nggak ada Odegaard di atas lapangan gitu, karena gue ngeliat sumber kreativitas tuh masih datangnya dari Odegaard, sedangkan kalau nggak ada dia sisi right sided Arsenal tuh agak lumpuh gitu, bahkan berdampak ke Sakanya dan juga orang di belakang dia sebagai bek kanan, walaupun sekarang udah gonta-ganti bek kanannya ya, tadi malam ganti lagi, dan menurut gue sisi kanan tuh jadi hidup banget ketika ada Odegaard di sana. Dan Merino mungkin salah satu game paling bagus Merino baru kemarin menurut gue dibandingkan sebelumnya, murni karena kesempatan, tapi ini template gelandang yang penyegaran yang cukup oke lah kalau gue lihat ketika berhadapan dengan Forest kemarin tuh. Berarti artinya Coach Justin bener dong kalau kuncinya di Arsenal itu ya selama Odegaard dan Saka nggak cedera mereka akan baik-baik aja, tapi ketika dua orang yang cedera ini akan menjadi warning sign buat semuanya, karena kan semuanya udah kemarin udah bergantian cedera gitu kan, tapi kita tuh paling yang krusial tuh ya Saka sama Odegaard sebenarnya. Iya, lebih ke Odegaard sih. Kalau Odegaard kan tadi Rizal bicara masalah kreativitas. Emang mereka nyiptain peluang kalau nggak ada Odegaard. Tapi yang golin kan Saka Mas. Kebanyakan biasanya yang membuka game changer biasanya Saka. Betul, cuman kan ketika ada Odegaard sama nggak ada, nah bedanya kayak tadi gitu, kayak pertandingan kemarin gitu pas lawan Forest, ya mereka bisa nyiptain peluang dari permainan yang dimulai dari lini tengah bagian sisi kanan. Yang tadinya lu terlalu maksain Saka untuk seolah-olah menjadi salahnya di Liverpool lah. Dia menjadi satu pemain yang lo diharapin mencetak gol, lo diharapin ngirim assist, lo diharapin untuk bisa one on one dengan pemain-pemain belakang lawan. Tapi beberapa kali dicoba kalau Saka dipaksakan menjadi pemain yang dituntut menjadi pembeda, kan dia selalu justru nggak bisa melakukan itu gitu, mentok, nggak bisa masuk, nggak bisa melakukan passing, nggak bisa nembak dari kaki kirinya yang biasa menjadi kekuatan dia. Tapi ketika ada Odegaard itu agak sedikit berbeda kan, perannya tuh agak dibantu dengan permainan dulu yang meng-stretch lini pertahanan di sisi kanan. Itu yang membuat pemain-pemain belakang lawan tuh ngebuka seolah-olah ruangnya terbuka ketika Saka masuk ke dalam. Dengan adanya Odegaard kan ada kesempatan lu mau ngoper ke Odegaard apa enggak, tapi kan pemain kan akhirnya memilih skemanya seperti apa lini belakangnya kan. Ketika ada opsi dari Arsenal untuk memainkan Odegaard atau Saka, itu yang akhirnya membukakan ruang yang
menjadi gol dari si Saka. Dan gue mau nambahin dari lini depan sebenarnya gue ada kekhawatiran juga gitu dari Trossard, karena kemarin Trossard mainnya bagus lah, bisa dikatakan main bagus, tapi udah berapa kali kita ngeliat Tapi Trossard nggak tuh kayak golin. begini gitu. Bisa bagus, tapi abis itu kita balik lagi ke momentum yang bilang dia bagusnya starter apa super sub sih, karena beberapa kali kan dia nunjukin tren yang kayak begitu tuh. Ya, Dan gue selalu, masih dari musim agak lalu. kurang yakin juga sih sama Trossard, walaupun kemarin lawan Nottingham oke gitu, perannya di atas lapangan bisa ngebongkar pertahanan dari Forest, tapi gue masih yakin akan ada momen kayaknya ketemu lagi kayak beberapa pekan yang sebelumnya gitu. Trossard ini masih akan pertanyaan apakah dia memang good enough sebagai starter atau harus bersabar dari bangku cadangan lagi kalau Trossard menurut gue. Kalau nama main muda Ethan Nwaneri ini gimana? Kemarin nyetak gol, menurut gua golnya lumayan keren ya. Iya. Tapi menurut lo dia apakah bisa, kan dia dilabeli sebagai wonderkid. Iya. Wonderkid yang seperti apa? Karena Arsenal punya banyak wonderkid ya, dari zaman Jack Wilshere Iya. sampai eranya Emil Smith Rowe sampai eranya Bukayo Saka gitu kan. Menurut lo dia so far sebagus apa sih? Sebagus ya hampir sama like for like untuk Saka lah, karena Saka kan Oh iya, kita like tahu for like. work rate dia dalam 2 tahun terakhir tuh Don't forget to like and subscribe ya. promosi sekalian. Ini like for like. Nwaneri ini kan sebenarnya kalau dibilang wonderkid banget ya, dia dari 2 musim sebelumnya sebenarnya udah sering masuk di starting ini nih, Ya. di substitution gitu, di bawah sama skuad Arsenal. Itu menunjukkan Arteta mantau dia nih sebagai pemain yang exceptional lah. Lu pemain 15 tahun udah dibawa ke substitution gitu, ke DSP istilahnya kalau zaman sekarang DSP. Si Nwaneri ini menunjukkan ini pemain dianggap penting gitu, dianggap di sesi latihan mungkin sebagai pemain yang bagus perkembangannya, dan sampai di musim ini kayaknya kesempatan dia makin berkembang terus. Jadi gua ngeliat mungkin punya potensi Saka nggak terlalu workloadnya nggak terlalu seberat kayak kemarin-kemarin lah, karena beberapa cedera dia kan juga masalah ke otot ya, bukan karena challenge tapi lebih karena otot karena terlalu banyak main. Dan gua harap kalau Nwaneri bisa kayak begini terus, harusnya ini bisa membantu Saka, nggak terlalu harus dimaksakan main seminggu 3 kali lah, karena Nwaneri ini emang pemain yang dibutuhkan sekarang. Pemainnya tipe-tipe winger kayak Saka, gue suka sih cara mainnya. Yang penting biar Saka terhindar dari matot ya, masalah otot. Tapi kalau ngomongin Matot, siap. soal Nwaneri Mas Aryo. Adiani nggak bisa ya? Iya bisa. Jauh ini. Matot istilah. Adiani bisa semua kecuali ini. Kecuali ngelucu. Kecuali lucu. Ini kalau ngomongin Nwaneri Mas, ini posisinya paling bagus di mana sih sebenarnya dia? Kan winger, tapi kan winger Dia bisa kanan lebih bisa kiri. Tengah juga ya. Kayak Marcelino lah, free roll. Asik. Dia justru golnya itu kan masuk dari inside kan. Dia bukan misi dari kanan. Walaupun satu peluang yang dia tembak yang ditepis itu kan dari wings, dia masuk dari wings, tapi dia bisa melakukan perannya sebagai pemain yang masuk dari lini kedua. Ketika para pemain memberikan umpan, dia bisa menjadi pemain yang nyodok duluan. Itu kan kita selalu mencari dari Arsenal siapa sih pemain yang bisa mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti. Kita atau Arsenal berharap itu pada kayak Havertz, nggak juga muncul. Gapsus nggak juga bisa melakukan itu. Banyak pemain yang dicoba untuk melakukan itu, tapi Nwaneri dalam setiap kesempatan gue rasa impact yang dia berikan cukup optimal terus loh. Ini dia juga nyetak gol, menjadi salah satu pemain termuda yang bikin cetak gol setelah Fabregas, pemain termuda yang bikin gol buat Arsenal, tapi dia bisa beda cuma berapa 100 atau 50 hari itu beda dari si Fabregas. Yang ngebuktiin nih orang punya mentality untuk bisa diharapkan untuk bisa mencetak gol yang bisa kill the game. Sementara selama ini kan Arsenal mencari pemain-pemain seperti itu ya. Nwaneri gue rasa menjadi salah satu pemain yang bisa masuk ke bracket itu. Pelan-pelan tapi pasti ya, jangan sampai dipaksakan diberikan pressure besar, tiba-tiba nanti banyak kayak wonderkid yang akhirnya flop. Tapi kita lihat apakah juga Arsenal ini memasuki periode Desember nanti juga akan bisa mulus, atau justru itulah yang menjadi ujian terbesar, karena sekarang aja udah beda 9 poin dari Liverpool ya. Apakah di bulan Desember yang hektik-hektiknya ditambah ada Liga Champions, mereka tetap bisa keep up with the papan atasnya, atau justru menjadi ujian mereka bisa terpental dari peringkat keempat. Nesa. Yes, tadi ada yang komen Ji, katanya baru kali ini gue nonton MU sampai ketiduran, bosan. Ya nontonnya nggak di Inggris langsung sih. Masuk tuh bareng. Makanya bisa banget loh nonton bola gratis langsung di Inggris bareng Bayu. Bisa nonton langsung big match yang nggak gitu-gitu aja. Cuma modal beli paket England Premier Trip, atau kalian juga bisa bikin konten ala komentator bola. Kamu juga bakal jalan-jalan keliling London, terus juga tur museum dan stadium, sampai belanja merch bola klub favoritmu. Tuh. Wah, mantep banget. So, hadiahnya apa tuh, Nes? Hadiahnya nanti kita sebutin lagi, ada 15. Ini Anak kedua ya? ya, Brar? Oh, oke. 15 anak Bayu yang beruntung bakal terbang ke Inggris bareng Bayu. Jadi kalian bisa cek aja langsung ke go.bayu.id/England Trip sekarang juga. Langsung aja kalian cek ya. Tuh. Terus, Pesan di jadi bisa berangkat ke Inggris cuma modal konten doang, atau juga bisa modal beli paketnya. Benar. Gak apa-apa, karena gue juga ada kerjaan nanti malam. Iya. Nyusul. Gratis ya. 11 Coba orang. aja lo ikutan juga kali aja langsung. Nggak usah, kurang ajar ini, kurang ajar.
Lu menghina gua namanya kalau ini ya. Biar jadi El Stadion, Ji. El Stadion. El Stadion di Inggris. Kalau domestik gua jagonya. Kita Bisa minta nih. biasa aja nggak mau sepatunya. Oh ya maaf, sorry. Pindah kaki dong. Ini udah ada saweran dari Anthony 101.282 rupiah. Hey, Anthony terima Banes. Thank you Anthony. Next, 100.000 Ini rupiah udah dari. tadi. Ini udah ya? Udah, yang tadi lu bacain ini. Oh, dari Lucky. Dari Lucky. Adiknya Pak Wandi bukan? Bukan. 20 tahun lebih nonton MU, baru kali ini Nggak ketiduran, berani boring, saya moga-moga cepat adaptasi. Kalau enggak, balikin RVN, jual Rashford. Oh, Ngancem dia. ngancem dia. Ada lagi tadi? Ada lagi? Udah. Oke. Pindah. Oke.